Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini aku share video lagi ya teman-teman. Untuk videoku kali ini aku share kegiatanku saat aku menerima pesanan snacks box teman-teman. Jadi ini adalah kali pertama aku menerima pesanan snacks box. Tentunya ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat aku ya teman-teman. Pemula banget yang belum pernah terima pesanan snacks box sama sekali ya. Nah ini sore hari H-2 aku udah belanja untuk pesanan snacks box teman-teman. Yang pertama tentunya aku membeli kardus untuk snacks boxnya. Dan di sini aku juga membeli beberapa plastik untuk kemasan isiannya ya teman-teman. Selain itu aku membeli ini ada susu kental manis teman-teman. Aku juga membeli keju, ada dua macam, keju oles dan juga keju cheddar. Dan kemudian di sini aku juga membeli sendok. Tentunya teman-teman tahu ya aku mau bikin apa. Nah ini ada tak lupa tisu ya teman-teman, tisu untuk snacknya aku beli yang udah jadi seperti ini biar praktis. Di sini aku juga membeli tepung roti. Aku membeli setengah kilo ya teman-teman, ini kemasan seperempat. Kemudian aku beli gula pasir, ini 1 kilo. Ada tepung terigu. Di sini tepung terigu aku membeli 2 kilo. Aku memakai tepung terigu serbaguna. Selanjutnya aku juga membeli kertas untuk alas. Ada juga mayones ya teman-teman. Ini aku beli Mamayo ukuran 1 kilo. Aku membeli 2 kilo. Ada minyak goreng, ini 1 literan ya teman-teman. Aku membeli 2 liter. Dan kemudian ada kacang telur ya teman-teman. Ini untuk isiannya juga nanti aku akan kemas sendiri ya. Ada telur, ini aku membeli telur 2 kilo. Dan yang terakhir aku membeli cup untuk puding, karena nanti salah satu isiannya ada puding ya teman-teman. Pesanan snack box ini akan diambil hari Kamis pagi jam 7 pagi ya teman-teman. Nah aku tuh udah belanja di hari Selasa malam. Kemudian ini di hari Rabu paginya aku udah mulai prepare ya teman-teman. Untuk yang pertama ini aku mau lipatin kardusnya terlebih dahulu. H-1 start aku melakukan pekerjaan ini sekitar habis sholat subuh ya teman-teman, di pagi hari sekitar pukul 5. Nah ini setelah selesai lipat-lipat kardusnya, lanjut aku staplesin kardusnya ya teman-teman. Tapi ini aku nggak lama untuk staplesin kardusnya karena sebentar lagi suamiku datang dan beliau bantuin aku untuk staplesin kardusnya. Lanjut aku mau ngerjakan pekerjaan yang lainnya ya teman-teman. Nah karena staplesin kardus sudah dipegang sama suamiku, lanjut aku pegang kerjaan yang lain ya teman-teman. Ini aku mau repack kacang telur. Jadi aku beli kiloan, kemudian aku kemas di plastik kecil-kecil seperti ini. Nah alhamdulillah ini suamiku udah selesai staplesin semua kardusnya ya teman-teman. Ini jumlahnya ada 100 box. Untuk kacang telurnya ini aku tadi dibantuin sama Dek Bita dan juga suamiku ya. Nah karena kacang telurnya udah di packing sama Dek Bita dan suamiku, aku lanjut mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya aku mau bikin adonan kulit risol teman-teman. Di sini aku memerlukan 1,5 kg tepung terigu ya teman-teman. Aku juga menambahkan 2 sendok teh garam. Kemudian aku juga tambahkan sedikit masako ya teman-teman, kurang lebih setengah bungkus. Dan aku juga menggunakan air. Di sini aku tuang air 1 liter dulu. Kemudian aku tambahkan 4 butir telur yang sebelumnya sudah aku kocok lepas terlebih dahulu ya. Untuk airnya aku menggunakan 1 liter dulu, baru kemudian aku mixer. Nah saat mixer ini ada kejadian ya, aku numpahin adonan kulit risolnya ya teman-teman, karena spatulanya tuh menyentuh mixernya, jadi pada muncrat kemana-mana ya teman-teman. Nah seperti ini kalau lagi masak ada aja kejadian ya teman-teman. Nah buatku disitulah seninya memasak, harus harus sabar juga gitu ya teman-teman. Oh ya tadi aku sudah menambahkan air lagi sebanyak 600 ml ya teman-teman, cuman tidak terekor. Nah ini adonannya sudah selesai, aku akan istirahatkan terlebih dahulu. Untuk isian snack box kali ini aku membuat risol mayo. Nah selanjutnya ini aku siapkan terlebih dahulu isian risol mayonya ya teman-teman. Aku menggunakan mayones merek Mamayo, dan untuk membuat 100 piece risol mayo aku memerlukan 2 kg mayones. Kemudian aku juga menambahkan 2 saset susu kental manis.
mau merek apa aja terserah ya teman-teman. Dan kemudian aku tambahkan saus. Di sini aku memakai paduan saus spaghetti dan juga saus barbecue ya teman-teman. Untuk takarannya kurang lebih sekitar masing-masing 3 sendok makan. Nah, ini mayonesnya sudah teraduk rata ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku sisihkan dulu, aku simpan ke dalam kulkas. Nah, kemudian aku rebus telur teman-teman. Di sini aku rebus 14 butir telur ya. Kemudian untuk isian risolnya aku juga menggunakan sosis. Di sini aku menggunakan sosis merek Vigo. Ini aku beli yang rasa sapi ya teman-teman. Kemudian untuk satu sosisnya ini aku belah menjadi 2 terlebih dahulu. Kemudian di bagian berikutnya aku potong menjadi 4 bagian. Nah, cara potongnya seperti yang teman-teman lihat yang ada di video ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, baru kemudian akan aku pan ya teman-teman. Kalau sudah dipotong-potong, ketika di pan matangnya tuh bisa sempurna sampai ke dalam. Nah, ini semua sosis sudah selesai aku potong-potong ya teman-teman. Nah, ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku mau ambil telur yang aku rebus tadi ya teman-teman. Ini udah matang. Aku udah siapin air yang udah aku isi dengan es batu biar telurnya itu mudah dikupasnya ya teman-teman. Nah, ini telurnya sudah selesai aku kupas semua. Kemudian aku mau potong-potong telurnya. Untuk satu telur ini aku belah dulu menjadi 2. Kemudian baru aku potong-potong sebelahnya lagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Jadi memang ini ukuran telurnya lumayan besar ya. Oke, dan ini aku mau selesaikan dulu potong-potong semua telurnya ya teman-teman. Setelah selesai potong-potong telur, lanjut aku bikin dadar kulit risolnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan wajan kualik dan ini baru pertama kali aku memakainya ya teman-teman. Biasanya aku menggunakan teflon dan ini ternyata memang menurutku lebih mudah dan juga apa ya, hasil kulit risolnya tuh tipisnya tuh merata gitu ya teman-teman, tidak tebal tipis. Cuman di awal-awal tuh aku agak kesusahan karena menyesuaikan dengan bagaimana caranya membuat kulit risolnya itu agar tidak tebal dan juga tidak tipis. Nah, itu ada teknik saat pencelupan wajan waliknya gitu ya teman-teman. Lama sebentar atau lamanya saat mencelup itu mempengaruhi tebal tipisnya dari kulit risol itu sendiri. Ini sosisnya udah selesai aku pan, maaf aku tidak sempat record ya teman-teman. Kemudian ini mayonesnya juga udah ready, tinggal nunggu kulit risolnya aja, baru kemudian kita gulung adonan risol mayonya. Nah, sambil membuat kulit risol, aku mau gulung adonan risolnya teman-teman. Untuk yang pertama, aku taruh dulu mayones setengah sendok makan, kemudian aku masukkan sosisnya dan aku tambahkan telur, kemudian atasnya aku tambahkan lagi setengah sendok makan mayones. Nah, kemudian baru aku gulung, aku lipat seperti amplop seperti ini ya teman-teman. Maaf aku tidak memakai sarung tangan ya teman-teman, tapi ini aku sudah mencuci tangan dengan bersih. Oke teman-teman, ini aku mau selesaikan dulu membuat kulit risolnya sambil juga aku menggulung risol mayonya ya teman-teman. Karena dengan cara seperti ini tuh menghemat waktu, jadi sekali kerja dua-duanya selesai gitu ya. Oke, sambil aku membuat kulit risolnya, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang masih setia di channel YouTube Cerita Emak ini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Dukungan teman-teman sangat bermanfaat buat berkembangnya channel YouTube Cerita Emak ini. Meskipun mohon maaf aku sangat jarang sekali up video ya teman-teman. Ini hampir sekitar 1 bulan aku lama nggak up video. Buat teman-teman yang baru saja bergabung mampir di channel YouTube Cerita Emak ini, aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saat ini aku tinggal di Kota Kendal, Jawa Tengah. Buat yang belum subscribe, yuk bantu dukung channelku ini dengan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku share di channel YouTube Cerita Emak ini. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di video, ini adalah kulit risol yang gagal aku buat kemarin ya teman-teman. Sebenarnya sih bukan gagal kulit risolnya ya teman-teman, karena ini aku salah waktu menggulungnya.
Karena pertama kali menggunakan wajan walik, aku masih bingung membedakan permukaan yang halus dan yang kasar ya teman-teman. Karena permukaannya tuh hampir sama-sama halusnya. Jadi ini tuh aku salah meletakkan adonannya. Harusnya kan adonan yang kulitnya kasar di luar ya teman-teman. Nah ini aku kebalik. Jadinya ya seperti yang teman-teman lihat, banyak adonan yang bocor ya. Nah, inilah yang dinamakan seninya dalam memasak. Kadang juga ada errornya, seperti tadi tumpah adonan kulit risol waktu mengadonnya, dan ini salah saat menggulung kulit risolnya sehingga semua risolnya tuh pada bocor gitu ya. Tapi alhamdulillah ini aku sudah menyelesaikan 100 piece risol mayonya. Selesai membuat risol, aku membuat puding ya teman-teman. Di sini aku menggunakan Nutrijel mangga susu, kemudian 2 bungkus Nutrijel rasa mangga, ini kemasan 10 gram, dan aku menggunakan air 1300 ml. Langsung aja ini mau aku masukkan semua bahan pudingnya teman-teman, puding mangga susu dan juga puding Nutrijel mangganya ya. Kemudian aku juga tambahkan di sini gula pasir, aku menggunakan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aku masukkan air dan kemudian aku aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman sebelum aku nyalakan api kompornya. Kemudian adonan pudingnya ini terus kita aduk ya teman-teman sampai pudingnya benar-benar mendidih ya teman-teman. Jangan sampai belum mendidih sudah dimatikan, karena penting banget untuk membuat puding itu benar-benar sudah mendidih agar pudingnya itu tidak cepat mencair ya teman-teman. Nah, seperti yang terlihat dalam video ini, pudingnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian lanjut mau aku matikan kompornya. Nah, setelah uap panasnya sedikit menghilang, ini aku masukkan fruit acidnya teman-teman. Ini adalah penguat rasa buah ya teman-teman. Jadi jangan sampai di skip kalau membuat Nutrijel buah seperti ini. Di sini aku membuat satu resep terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini aku belum tahu akan jadi berapa cup ya teman-teman. Aku menggunakan cup puding ukuran 90 ml ya teman-teman. Nah, ini mau aku tuangkan terlebih dahulu. Ini tuh pudingnya sudah hangat ya teman-teman, karena memang cup ini tidak bisa terkena air mendidih, nanti akan meleot gitu ya. Jadi aku tunggu sampai pudingnya benar-benar hangat baru aku tuang seperti ini ya teman-teman. Di sini aku menggunakan cup puding ukuran 90 ml. Nah, ini aku tuangnya tidak penuh teman-teman. Aku tuang setengah bagian puding lebih sedikit ya teman-teman. Nah, ini udah semuanya aku tuang menjadi 22 cup. Selesai membuat pudingnya, lanjut aku membuat flanya teman-teman. Di sini aku menggunakan susu UHT sebanyak 250 ml, aku tambahkan dengan air sebanyak 100 ml. Jadi totalnya ada 350 ml. Kemudian aku menggunakan keju cheddar 32 gram, dan kemudian aku menggunakan keju oles 32 gram, dan aku menggunakan susu kental manis 3 bungkus ya teman-teman. Lanjut aja, ini aku masukkan semua adonan yang udah aku siapkan ke dalam pancinya. Setelah semua bahan masuk, baru aku nyalakan api kompornya teman-teman. Ini aku aduk-aduk terus sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kemudian aku tambahkan 1 sendok makan maizena yang aku larutkan dengan sedikit air ya teman-teman, untuk lebih flanya tuh biar lebih kental gitu ya. Tadi aku juga menambahkan 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman, cuman tidak terrecord. Oke, flak kejunya sudah jadi ya teman-teman. Lanjut aku mau tuang ke dalam puding yang udah aku siapkan tadi. Ini pudingnya udah set ya teman-teman, baru kemudian aku tuangkan flak kejunya di atasnya. Untuk flanya ini aku juga membuat satu resep terlebih dahulu ya teman-teman. Ini mau aku tuangkan dulu ke dalam pudingnya, nanti kira-kira kurang apa lebih gitu ya teman-teman. Nanti rencana aku akan membuat 100 cup puding mangga fla keju. Nah, ini untuk pertama aku bikinnya satu resep dulu, aku hitung dulu jadi berapa gitu ya teman-teman. Baru setelah tahu jadi berapa, untuk membuat 100 cup kira-kira aku butuh berapa resep puding dan juga flanya. Setelah aku hitung adonan satu resep puding dan juga satu resep fla kejunya itu menjadi 22 cup puding ya teman-teman. Karena aku membuat 100
piece atau 100 cup puding, aku membuat 4 resep lagi ya teman-teman. Jadi total aku membuat 5 resep untuk membuat 100 cup puding. Itu ada lebihannya sekitar 10 cup ya teman-teman. Jadi 5 resep puding mangga dan fla kejunya itu menghasilkan 110 cup puding ya teman-teman. Alhamdulillah untuk puding sudah selesai. Lanjut aku akan prepare isian snack box selanjutnya. Di sini aku isi dengan roti bolu lapis Mandarin ya teman-teman, atau bolu lapis Surabaya. Untuk bolu lapis Surabayanya ini aku beli jadi ya teman-teman, karena sepertinya aku waktunya tuh kurang gitu ya kalau untuk membuat bolu sendiri, karena ini baru pertama kali aku menerima pesanan snack box. Jadi aku tuh masih mengira-ngira masalah manajemen waktunya gitu ya teman-teman. Nah, biar aku tidak terlalu keteteran untuk bolunya, aku beli jadi aja. Aku beli 4 box ya teman-teman. Satu box itu harganya 42.000, dan itu satu boxnya itu dipotong-potong menjadi 30 potong ya teman-teman. Untuk mengemasnya aku menggunakan plastik OPP ukuran 8x12. Kemudian ini di Kamis paginya teman-teman, pagi hari sebelum sholat subuh ini aku udah bangun ya teman-teman. Aku bangun sekitar pukul 3 pagi, kemudian aku mulai goreng risolnya. Jadi ini semua snack sebenarnya udah siap ya teman-teman, tinggal goreng risol aja, baru aku nanti packing di kardusnya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat aku ya teman-teman. Ini pertama kalinya aku menerima pesanan snack box ya teman-teman. Untuk membuat 100 snack box aku membutuhkan waktu seharian di hari Rabu kemarin. Nah, itu pun aku masih dibantuin sama suamiku ya teman-teman, meskipun untuk snacknya sendiri aku sendiri yang pegang ya. Dari pengalaman pertama ini banyak sekali ilmu yang aku dapatkan ya teman-teman, terutama tentang manajemen waktunya. Alhamdulillah sebelum masuk waktu sholat subuh aku udah selesai goreng semua risolnya teman-teman, dan ini semua snack udah tertata rapi di meja ya teman-teman. Jadi setelah sholat subuh aku tinggal packing aja semua isian snack ini ke dalam boxnya ya teman-teman. Ada kacang telur, ada bolu lapis Surabaya, kemudian ada risol mayo, dan ada puding mangga fla keju. Oke, selanjutnya aku mau liatin ke teman-teman semua bagaimana aku menata snack ke dalam boxnya ya teman-teman. Yang pertama aku masukkan dulu air mineral botolnya, kemudian di sampingnya aku taruh puding mangganya, kemudian di sampingnya lagi aku tambahkan risol mayo, dan di atasnya aku tambahkan bolu lapis Surabayanya. Aku masukkan juga kacang telurnya, dan yang terakhir di atasnya aku tambahkan tisu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai isi snacksnya sebagian ya teman-teman. Kemudian ini aku dapat bantuan dari suamiku. Nah, lanjut aku mau ngerjain kerjaan yang lainnya. Alhamdulillah selesai tepat waktu ya teman-teman. Nah, ini isian snack boxnya 100 pack snack box. Isian ada risol mayo barbecue, ada bolu lapis Surabaya, ada puding mangga fla keju, kacang telur, dan juga air mineral botol. Nah, ini udah jam 6.30, aku tinggal packing snack boxnya di tas kresek seperti ini ya teman-teman. Lanjut mau aku antar ke yang memesannya. Jadi yang mesan itu minta diantar jam 7 pagi. Alhamdulillah selesai tepat waktu ya. Alhamdulillah sampai di sini dulu ya video cerita Mima hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.